Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, untuk selanjutnya seharusnya ini kita pertama kali ya disampaikan, yaitu tentang penyajian data. Kalau kemarin yang awal itu penyajian data tunggal sudah ya, ada satu yang belum tersampaikan yaitu untuk penyajian data kelompok. Tapi kemarin kita sudah menghitung, perhitungan untuk data kelompok, baik itu ukuran pemusatan, ukuran letak ya, sudah kita hitung. Sehingga nanti penyajian data ini selain dengan tabel, baik dia disajikan dalam bentuk histogram maupun poligon ataupun OGIF, bisa kita hitung untuk perhitungan yang lainnya seperti untuk menghitung min, modus, median, kuartil atas, kuartil bawah, dan sebagainya. Tetapi sebelum masuk ke situ, mari kita sama-sama lihat bagaimana cara menyajikan data yang disajikan dari tabel kepada penyajian data yang lainnya, entah itu histogram, poligon, ataupun OGIF ya. Ini adalah penyajian data kelompok dalam bentuk tabel seperti ini. Yang pertama yang akan kita eh, pelajari bersama adalah bagaimana cara membuat histogram ya. Jadi kalau dari data kelompok seperti ini, histogram itu hampir mirip dengan apa nih? Diagram batang ya. Cuman bedanya kalau diagram batang antara batang satu dengan batang yang lainnya ada jeda. Tapi kalau histogram dia tidak ada berjeda. Baik, kalau kita lihat kembali tabel ini, mari sama-sama kita mengingat bahwasannya 23, 36, 49, 62, 75, 88 kemarin sebagai apa? Iya betul, batas bawah. Lalu yang di 35, 48, 61 dan sampai 100 ini disebut sebagai batas atas ya. Nah, batas bawah memiliki tepi bawah, di mana kemarin ketentuan dari tepi bawah adalah eh, batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5 ya. Dalam menggambar histogram, bisa kalian sajikan ini nih, ini namanya apa kemarin? Kelas ya. Ini ada berapa kelas? Ada 6 ya. Bisa kalian tulis kelasnya, bisa juga nanti kalian tulis batas bawahnya. Atau bisa juga yang kalian tulis adalah nilai tengahnya, ya. Ini saya sajikan, yang saya gambarkan adalah yang saya tulis di sini adalah untuk nilai, dia berupa kelasnya. 23 sampai 35, 36 sampai 48 tuh ya. Kita tulis ulang nih. Lalu tinggal kalian pindahkan frekuensinya. Nah, membuat frekuensi ini dia harus memiliki aturan, jadi biar digambarnya cantik, bagus. Kalau ini adalah skalanya 2, dalam arti lompat 2, lompat 2, lompat 2. Kenapa? Karena saya lihat di sini nilainya yang terbesar 11 ya. Nanti kalau misalnya nilainya yang terbesar 40 atau 100, kalian jangan ambil interval 2, ambil intervalnya 5 gitu ya. Oke. Bagaimana dengan 7? Berarti 7 adalah antara ke-6 dan ke-8. Ini opsional ya, bisa dituliskan lagi di sini atau bisa di sininya nih. Dikasih kasih tak lagi di sini antara 8 dan 6 ada angka 7. Kalau 6 nggak perlu lagi ya. Tuh, kemudian 2 di sini. 11 antara 10 dan 12. Seperti ini. Ini adalah gambar histogram. Gitu. Nah, ini adalah gambar histogram, tapi yang disajikan adalah ini. Apa kemarin namanya ini 4,5? Ya, 4,5 merupakan 5 dikurang 0,5, berarti adalah dia tepi bawahnya. Jadi ini tepi bawahnya dari 5 adalah 4,5. Tepi bawahnya dari 8 adalah 7,5. Tapi kalau buat tepi bawah harus pas di garis ini ya. Kalau dia kelas di antara ini, di antara batangnya. Tapi kalau tepi bawah harus pas di bawah garis ini ya, gitu ya. Udah sampai ini, kok ini 19 berarti kan dia tepi atas ya, 19,5. Tinggal kalian pindahkan deh frekuensinya. Saya lebih suka menuliskan kembali frekuensinya supaya lebih jelas ya, karena kan kalau di sini kan masih pakai interval. Baik, itu untuk menggambar histogram. Lalu bagaimana dengan poligon? Nah, poligon, dia sebenarnya ketika kita menggambar histogram, otomatis kita bisa membuat poligon. Poligon adalah hubungan dari titik tengah ya. Jadi nih, dilukislah histogram dan poligon dari sini ya. Nah,
Ini ada yang terlewat nih, harusnya nanti di sini ditulis. Kalian boleh pilihannya tadi apa? Boleh kelas, boleh tepi bawah ya. Tolong nanti ditulis lagi. Kalau kalian mau tulis kelas berarti di antara ini nih ya, 21 sampai 25. Atau boleh juga tepi bawahnya, yaitu berarti kalian tulis di sini 20,5. Di sini berapa? 25,5 dan seterusnya ya. Nah, poligon adalah batangnya ini kita buat tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya terus kita hubungkan dah. Ini namanya poligon gitu. Nah, Bu, dapat ini garis titik ini dari mana ya? Kemarin cara dapetin titik tengah gimana yo? Titik tengah dibutuhkan untuk menghitung apa kemarin? Ya, nilai rata-rata ya. Caranya gimana? 21 ditambah 25 dibagi 2. 21 tambah 25 adalah 46. 46 dibagi 2, 23. Jadi boleh nih kalian tulis di sini. Kalau di tengah-tengah ini berarti 23 gitu ya. Ini titik tengahnya nih. Boleh juga tulis ini. Kenapa saya nggak tulis? Karena tadi ada 3 opsional. Ketika kita membuat poligon, ya, kita bisa ada 3 pilihan. Tadi bisa bikin kelasnya, bisa bikin tepi bawahnya, bisa juga bikin titik tengahnya ya. Gitu. Lalu yang terakhir adalah menggambar ogif. Ogif ada 2, ada ogif lebih dari atau disebut dengan ogif negatif, ada juga ogif kurang dari atau disebut dengan ogif positif ya. Tentukan ogif lebih dari dan ogif kurang dari. Ini kita pindahkan dulu tabelnya, lalu kalian butuh titik tengah. 10 tambah 14 bagi 2, 12. 15 tambah 19 bagi 2, 17 ya. Frekuensi kumulatif lebih dari artinya frekuensi yang jumlahnya lebih dari 81. Ini kan semuanya, mohon maaf. Yang frekuensi yang jumlahnya lebih dari tepi bawahnya ya. Kalau di sini bukan tepi bawah, dia langsung titik tengah. Berarti yang lebih dari 12, berarti kan semuanya ya ada 81 data. Yang lebih dari 17, berarti 81 data dikurangi 15 ya. Jadi 66. Yang lebih dari 22 berarti 56 dikurangi 10 ya. Berarti maaf, 56 dikurangi 12 berarti 44 dan seterusnya sehingga nanti didapatlah dia 8. Lalu kalau untuk frekuensi kumulatif kurang dari, berarti yang kurang dari 12. Ya, yang kurang dari 12 ada berapa datanya? Oh, ada 15 data. Yang kurang dari 17 ada 15 tambah 10, 25 data. Ujung-ujungnya adalah pasti ketemu 81. Sehingga kalau kita gambar seperti ini. Kalian lihat yang frekuensi kumulatif lebih dari, frekuensinya makin lama makin kecil kan? Ya, berarti dia kita pindahkan ke sini. Ini berarti dia frekuensi kumulatif yang kurang dari lebih kecil ya. Nih, yang titik TB-nya 12 berarti kumulatifnya 81 nih. 12, 81. Tinggal kalian pindahin aja. 17, 66, 17, 66. Nih, kalian lihat di sini dia skalanya nggak 2 tapi 10. Kenapa? Karena frekuensinya tadi maksimal 80. Kalau 2 kepanjangan nanti ya, gitu. Sudah deh, saya suka dipakai spidolnya yang berbeda warna. Sehingga ini kalau frekuensi kumulatifnya lebih dari, dia gambarnya pasti makin lama makin turun. Karena makin turun dia disebut dengan ogif negatif. Kalau frekuensi kumulatifnya kurang dari, dia pasti makin lama makin naik, ya kan? Makanya dia disebut dengan ogif positif gitu. Nah, sebenarnya nanti kalau di dalam pemberian soal bukan menggambarkannya ya yang ditekankan, tapi nanti lebih ke arah perhitungannya. Nah, awalan ini kalian harus bisa dulu bagaimana cara menyajikan data dalam arti berarti nanti untuk data tunggal soal kita tidak hanya sebatas dengan menggunakan tabel saja. Boleh dong si pembuat soal ngasih dalam bentuk ini histogram boleh. Apakah perhitungannya sama? Sama nanti, baik dia disajikan dalam bentuk tabel ataupun histogram ataupun poligon, nanti perhitungannya sama ya. Kecuali nanti kalau disajikan dalam bentuk ogif, karena yang dipakai di ogif adalah frekuensi kumulatif, sehingga kalau ditanya ukuran pemusatan atau ukuran penyebarannya, kita bikin tabel yang kayak gini lagi. Jadi dia dikembalikan dulu ke dalam tabel awal, gitu ya.
Baik, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai cara penyajian data dalam bentuk eh, histogram, poligon, dan OGIF ya. Sambil kalian baca lagi, sambil kalian pahami lagi, jika kalian sudah memahami bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk ketiganya ini, nanti kalian bisa menggunakan penyajian data ketiganya ini untuk menghitung baik itu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan sebagainya ya. Terima kasih, semangat terus untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.